Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hejam Ponsoda. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah klasifikasi jasa konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pada paragraf 2 pasal 13 sampai dengan pasalnya yang ke-16, saya akan jelaskan apa itu definisi dari klasifikasi jasa konstruksi. Nah, definisi dari klasifikasi jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Nah, terus yang berikutnya ialah penyediaan layanan usaha jasa konsultansi bersifat umum dan spesial. Nah, yang bersifat umum, pengkajian, perencanaan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Nah, yang bersifat spesial, survei, pengujian teknis, dan analisis. Kemudian yang berikutnya klasifikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kualifikasi adalah bagian kegiatan sertifikasi dan registrasi untuk menetapkan golongan usaha kecil, menengah, dan besar berdasarkan kompetensi dan kemampuan usaha. Nah, yang berikutnya ialah tingkat badan usaha jasa konstruksi. Nah, tingkat kualifikasi pada perusahaan kontraktor adalah yang pertama yaitu kualifikasi kecil K1, K2, dan K3 itu 50 sampai 500 juta. Kemudian kualifikasi menengah M1, M2 itu 500 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian yang ketiga yaitu kualifikasi besar B1 dan B2 yaitu 10 sampai 50 miliar. Kemudian dasar penilaian atau kriteria untuk menentukan tingkat badan usaha jasa konstruksi. Yang pertama yaitu tentukan kategori perusahaan masuk sebagai perusahaan jasa pelaksana seperti kontraktor atau jasa perencanaan pengawas konsultan dan atau konstruksi terintegrasi atau EPC. Kemudian yang kedua yaitu tentukan kualifikasi perusahaan masuk pada kualifikasi berapa disesuaikan dengan kategori perusahaan, yaitu kualifikasi K1, K2, K3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan kualifikasi perusahaan sesuai bidang pekerjaan yang pernah atau akan dikerjakan. Tiap kualifikasi harus memiliki tenaga ahli sesuai bidang. Makin banyak kualifikasi yang dipilih, maka semakin banyak tenaga ahli yang dibutuhkan. Kemudian pemaketan nilai proyek konstruksi berdasarkan 3 tingkat kualifikasi jasa perencana dan pengawas konstruksi. Kualifikasi saya gambarkan pada satu tabel pada penjelasan saya, yaitu kecil 50 juta lebih besar 50 juta modal di sektor perusahaan, itu kualifikasi kecil. Kemudian pengalaman kerja tidak dipersyaratkan. Kemudian tenaga ahli orang SK ahli muda. Nah, kemudian kecil 2 atau K2 itu besar 100 juta. Kemudian menengah itu 150 juta dan seterusnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.